Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu, keluarga besar GPD Elsade Magelang yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, dan mari terus renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan pada hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 18. Injil Lukas pasal 18 kita akan lihat bersama-sama ayat 24 dan ayat 32. Bapak Ibu untuk keseluruhannya dapat membacanya di rumah dalam Alkitab masing-masing. Lukas 15. Saya akan bacakan 2 ayat, namun Bapak Ibu dapat membaca keseluruhan dari ayat-ayat tersebut. Ayat 24 dan ayat 32 berkata demikian. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Kita lanjut ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. 2 ayat ini mempunyai kesamaan dan menggunakan kata-kata yang sama, yaitu anak yang telah hilang, telah mati dan telah bangkit. Dia yang telah pergi, hilang dan telah kembali. Saya memberikan judul firman Tuhan pada hari ini yaitu kasih Bapa. Kasih Bapa tentu melebihi kasih yang kita peroleh dalam dunia ini, Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan kembali melihat bagian observasi. Tentu Bapak Ibu mudah sekali untuk menemukan pribadi-pribadi di dalam pembacaan kita dalam Lukas 15. Di sini dikatakan bahwa ada seorang bapak yang memiliki 2 anak, anak sulung dan anak bungsu. Dan juga ada, kalau kita baca secara keseluruhan Bapak Ibu saudara, ada hamba, ada pemilik tanah, dan juga ada pekerja-pekerja pada tuan pemilik babi, ternak babi ya, pemilik ternak babi. Dan peristiwanya adalah anak bungsu yang menghabiskan harta dari ayahnya dengan berfoya-foya, bergaul dengan pelacur, dan semua hartanya habis sehingga ia mengalami penderitaan selama dia jauh dari bapaknya. Dan respon dari anak bungsu atas penderitaan yang dia alami, menyesal dan kembali kepada bapaknya. Nah, puji Tuhan, kita akan melihat bagian interpretasi dari kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan pada ayat 12, anak bungsu meminta bagian warisannya kepada ayahnya, dan ayahnya pun memberikan warisan kepada anak bungsu tersebut. Dan dijelaskan pada ayat yang ke-13, anak bungsu menjual semua harta miliknya dan pergi ke negeri yang jauh, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarganya. Dilanjutkan pada ayatnya yang ke-14, ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya, menghabiskan uangnya ya. Dan akhirnya timbul bencana kelaparan dan hidupnya menjadi melarat pada ayatnya yang ke-14. Oleh karena itu, karena dia tidak memiliki apa-apa lagi yang dapat dia pakai untuk meneruskan kehidupannya di negeri orang, dia berpikir dan menyesal. Ya, tetapi sebelumnya pada ayat 15 dikatakan ketika dia tidak memiliki apa-apa lagi, anak bungsu ini berpikir, punya sesuatu yang dia bayangkan bahwa ketika ia bekerja dia akan menghasilkan uang dan lain sebagainya, sehingga dia bekerja di ladang untuk menjaga babi-babi dari tuan babi-babi tersebut di ladang. Dan ketika dia bekerja menjaga babi-babi, tentu seorang itu merasa lapar, Bapak Ibu Saudara ya. Anak bungsu ini merasa lapar dan dia pun ingin memakan ampas yang seharusnya makanan daripada babi-babi tersebut. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengizinkannya. Artinya selain dia yang bekerja memelihara babi, tentu ada pekerja-pekerja yang lain yang juga memelihara babi-babi, tuan kandang babi tersebut. Tidak ada orang yang mengizinkan untuk dia memakan makanan babi. Oleh karena itu anak ini menjadi menyesal. Pada ayat 17, ayat 21 itu menunjukkan firman Tuhan mengajarkan kita tentang penyesalan dari seorang anak bungsu. Dia menyesal. Akhirnya dia memilih untuk
mengakui dosanya, kembali kepada ayahnya dalam pikirannya, aku akan kembali kepada ayahku dan aku akan mengakui dosaku, kesalahanku kepada ayah. Dan dia berpikir tentang kata-kata yang dia harus perkatakan kepada ayahnya. Ayah, aku sudah berdosa terhadap bumi dan surga. Luar biasa penyesalan yang timbul dalam hati, dalam pikiran anak bungsu ini. Ini suatu hal yang baik Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mungkin tidak berdaya oleh karena hukuman dosa yang kita lakukan ya. Seperti anak bungsu ini dia berkata, aku telah berdosa terhadap bumi dan surga. Artinya kepada ayahnya juga kepada Allah. Karena telah melakukan hal yang tidak berkenan. Nah mungkin banyak orang berpikir apa salahnya kalau hartanya hilang ataupun habis karena dia makan minum dan lain sebagainya. Atau mentraktir orang-orang terdekatnya, teman-temannya di negeri yang lain. Bukankah itu haknya dia? Ya Bapak Ibu, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa anak bungsu ini tidak hanya saja makan minum seperti biasanya dilakukan sahabat dengan sahabatnya. Tetapi dia bergaul dengan wanita-wanita pelacur. Artinya dia sudah berdosa ketika jauh dari bapaknya. Oleh karena itu dia mengalami hal yang membuat dia cukup menderita kelaparan, kehilangan kasih sayang, kehilangan orang-orang di sekitarnya. Karena tentu ketika dia tidak memiliki apa-apa lagi, orang-orang di sekitarnya meninggalkannya dan dia tidak lagi menikmati hidup mewah, berfoya-foya karena tidak punya apa-apa lagi. Dan dijelaskan pada ayat yang ke-19, ketika anak itu pulang, datang kembali menemui bapaknya. Bapaknya dengan sukacita, anak itu belum sampai di pintu rumah, dari kejauhan ayahnya telah melihatnya. Dan ayahnya bergembira dan menerima anaknya itu kembali dalam pelukannya. Ia memeluknya, ia menciumnya. Ayat 20, ayat 23, ayat 22 dan 23 itu menjelaskan bahwa anak itu telah diterima kembali oleh ayahnya. Dia berkata kepada hamba-hambanya, berikan dia baju yang terbaik, kenakan dia cincin. Itu artinya bahwa dia diterima kembali di dalam rumah bapaknya. Dia diterima kembali menjadi anak oleh bapaknya. Dan layak disebut anak dari bapaknya dengan menyamatkan dia atau memakaikan dia sebuah cincin pemberian dari ayahnya. Dan diberikan, bahkan tidak cukup hanya memakaikan baju baru dan sebuah cincin. Dan ayahnya juga mengadakan suatu pesta penyambutan seorang anak yang kembali, yang tadinya telah mati dan telah hidup kembali, yang telah hilang namun telah kembali dalam pangkuannya, dalam pelukannya. Ia menyuruh hamba-hambanya untuk membeli seekor lembu tambun dan mereka berpesta, bersukacita, bersukaria karena kembalinya seorang anak bungsu ini. Dan dia bersukacita, ayahnya bersukacita karena ada penyesalan atas apa yang dia sudah lakukan, hal-hal yang tidak berkenan. Terlebih dia berkata, aku telah berdosa. Dan dia katakan kepada bapaknya ketika bertemu kembali, ayah, aku memohon engkau menerimaku kembali. Dia hanya meminta pengampunan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dia tidak minta lagi harta dan hak apapun kepada bapaknya. Hanya meminta pengampunan dari ayahnya. Luar biasa ya. Ketika kita kembali bertobat, berubah kepada Tuhan, ya kita harus sadar diri, tidak menuntut kepada Tuhan. Tuhan, aku kan sudah berdosa, saya kan sudah kembali melayani Tuhan, saya kan sudah kembali rajin beribadah, berkati usaha saya Tuhan ini. Itu namanya menuntut. Jadilah seperti si bungsu ini, hanya minta pengampunan dari bapaknya. Dan karena dia meminta pengampunan, hal itu menyenangkan bagi bapaknya, dia berikan lebih. Orang yang datang kepada Tuhan tidak menuntut dan datang dengan kerendahan hati, Tuhan akan beri lebih. Oleh karena itu jangan menjadi anak Tuhan yang suka menuntut, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Baik kita tidak berdosa pun, hidup kita tetap taat pun, kita harus selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Karena kita bukan siapa-siapa, hanya karena kasih-Nya kita dilayakkan sebagai anak Bapa, anak Allah. Puji Tuhan. Dan anak itu telah dikatakan pada ayat yang kita sudah baca, ayat 24 dan ayat 32. Pengungkapan dari ayahnya, dari seorang bapak. Dia berkata, anakku telah mati dan menjadi hidup kembali, telah hilang dan didapat kembali. Nah, dalam bagian aplikasi dari ayat 24 dan 32 ini dan dari keseluruhan ayat-ayat yang kita sudah bahas dalam bagian interpretasi, apa yang harus saya lakukan dan Bapak Ibu Saudara lakukan dalam setiap hari hidup kita?
Yang pertama, perkataan anakku telah mati dan menjadi hidup. Anakku telah hilang dan didapat kembali. Kita lihat perkataan anakku telah mati menjadi hidup kembali. Artinya ketika anak ini berpisah dari kasih bapaknya, jauh dari bapaknya, maka anak ini pun hidup di dalam dosa. Dosa artinya kematian. Kita sudah mati karena kita dalam keadaan berdosa. Itu sebabnya ayahnya berkata, anakku telah mati. Karena dia dalam keadaan dosa, dia mati karena dalam dosa. Dan menjadi hidup kembali artinya ketika ada penyesalan, ada pertobatan, dia berubah, dia tinggalkan dosa itu dan bertobat kembali kepada Bapa. Itu adalah gambaran bahwa dia telah hidup kembali, dia diterima kembali oleh Bapa di surga. Gambaran seorang Bapa dalam firman Tuhan ini adalah gambaran di mana kasih Allah sebagai Bapa kita itu sangat besar bagi setiap kita umatnya. Bagi orang yang berdosa, yang menjauh dari Tuhan, Tuhan tetap menantikan kita untuk kita kembali kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Maka Ia akan menyambut kita dan malaikat-malaikat di surga pun akan bersukacita oleh karena pertobatan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dan yang kedua, ya, telah hilang dan didapat kembali. Kita juga dapat merenungkan akan kasih Tuhan, pengorbanannya di atas kayu salib. Kita harus ingat hal itu. Kita yang telah hilang didapat kembali, artinya perjuangannya untuk mendapatkan kita kembali. Kita jatuh dalam dosa, untuk menarik kita kembali dan menyelamatkan kita, Dia harus menderita di atas kayu salib. Itu adalah kasih Allah, kasih Bapa yang sangat besar dan luar biasa dalam kehidupan kita yang kita harus hargai selama kita hidup dalam dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang yang berdosa adalah orang yang melepaskan diri, yang memisahkan dirinya dari kasih Bapa. Kasih karunia-Nya menyelamatkan kita dari dosa dan dari kematian. Selain itu kasih karunia Allah memperkuat kita dari hari ke hari dan menolong kita bertahan sampai akhir. Oleh karena itu hiduplah di dalam kasih Bapa. Jangan lepaskan kasih Bapa. Jangan biarkan hidup kita lepas dari kasih Bapa. Sebab kasih Bapa itu adalah kasih yang murni, kasih yang luar biasa, dan kasih yang sungguh istimewa dan besar dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan hari-hari hidup kita? Kalau kita masih dalam keadaan berdosa, segeralah bertobat kembali kepada Bapa di surga. Maka kasih-Nya akan kembali melingkupi kehidupan kita. Malaikat di surga bersorak-sorai dan Bapa pun akan menerima kita kembali menjadi anak-anaknya, pewaris kerajaan surga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesetiaannya mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyaksikan kesaksian mujizat Tuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan di nomor 081327420088. Mari kita mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang mulia, kami mengucap syukur hari ini kami kembali belajar akan bagian firman Tuhan di mana kami menerima kasih Bapa dalam kehidupan kami. Kasih yang memberkati, kasih yang melindungi, kasih yang menyelamatkan. Tuhan tolong kami dengan kasih karunia-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk tidak terlepas dari kasih Bapa. Namun Tuhan, kalau ada di antara kami dalam keadaan berdosa, jauh dari Engkau Bapa, Engkau yang mengingatkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ini supaya mereka dapat kembali ke dalam tangan-Mu ya Bapa yang baik. Engkau yang memberikan pengampunan, Engkau yang menerima kembali hidup kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah bertobat dan disucikan, dikuduskan oleh Engkau Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.